Bang Yoop channel. Stay tuned. Amarjit Sada ini jadi pembunuh berantai termuda di dunia. Anak laki-laki muda dari distrik Begusarai di Bihar, India itu lahir pada tahun 1998. Kedua orang tuanya miskin. Ayahnya hanyalah seorang buruh harian. Meski miskin, orang tuanya tetap bekerja keras untuk anaknya. Mereka pun dikaruniai anak kedua, seorang perempuan. Sadam ini memiliki perilaku menyendiri. Ia kurang bergaul dengan teman sebayanya, ia lebih suka memanjat pohon dan berkeliling kampung sendiri. Amarjit Sada saat itu berusia 7 tahun, ketika dikabarkan melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Saat itu, bibi Amarjit datang berkunjung ke rumah. Sang bibi baru saja dapat pekerjaan di kota, dan ia meminta tolong keluarga Amarjit untuk menjaga bayi perempuannya selama ia bekerja. Semuanya baik-baik saja hingga suatu ketika ibu Amarjit harus ke pasar untuk belanja. Hanya sebentar ia pun menitipkan 2 bayi anak perempuannya dan keponakannya ke si sulung Amarjit. Entah apa yang dipikirkan Amarjit, dia mulai mengganggu sepupu mungilnya. Ia mencubit dan menampar kecil-kecil sang bayi. Saat ia menyadari ia senang melihat sepupunya menangis, ia menamparnya lebih keras lagi. Ia mencoba mencekik bayi mungil itu untuk mendengarnya menangis lebih keras, sampai bayi tersebut lemas. Sepupunya pun meninggal dicekik. Dengan santai, Amarjit menaruh mayat kecil sepupunya di rumput belakang rumah. Orang tua Amarjit syok bukan main saat tahu apa yang putra kecil mereka lakukan. Namun orang tuanya malah melindungi anaknya. Mereka juga bersekongkol menyamakan cerita untuk mengelabui sang bibi. Mengarang penyebab kematian putrinya tanpa menyebut anaknya yang menyebabkan keponakannya meninggal. Amarjit dihukum oleh ayahnya. Hanya dipukuli. Perlindungan kedua orang tua tidak membuat dia merasa bersalah, dia melanjutkan hobi kejamnya. Kali ini, targetnya adalah adiknya sendiri. Tak disangka-sangka, saat kedua orang tuanya tidur, Amarjit diam-diam mencekik adiknya yang masih bayi sampai meninggal. Tentu saja kedua orang tua Amarjit berduka. Namun mereka tetap melindungi sisa anak mereka. Paman Amarjit nantinya bersaksi sejumlah anggota keluarga lain juga tahu kebiadaban Amarjit, tapi semuanya menutupi dosa sang anak pembunuh dengan dalih urusan keluarga. Pada akhirnya, semua kebohongan akan terbongkar. Seorang bayi perempuan berusia 6 bulan bernama Khushbu hilang pada tahun 2007. Ibunya meninggalkan sang bayi saat sedang tidur di sebuah TK, dan saat ia kembali, putrinya sudah hilang. Polisi pun menerima laporannya. Pencarian dimulai, tapi Amarjit menghampiri mereka, dan dengan tenang mengakui ia yang membawa bayi itu dan membunuhnya. Saat menceritakan kejadian membunuh Khushbu, dia lebih sadis dari sebelumnya. Ia mengakui ia kurang suka membunuh bayi karena mereka tidak terlalu bisa melawan. Namun, ia tetap penasaran. Jadi selain mencekik Khushbu, Amarjit juga menghantam bayi kecil itu dengan batu bata. Amarjit pun membuktikan pengakuannya benar saat ia menunjukkan tempat ia mengubur mayat Khushbu. Kali ini, orang tua Amarjit tidak bisa melindungi putra mereka lagi. Amarjit dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan diuji kesehatan mentalnya. Mengerikannya, Amarjit sama sekali tidak terlihat bersalah atau gugup berada di tengah-tengah lingkungan asing. Ia rileks dan malah selalu tersenyum riang, meruncing senang saat ia mendeskripsikan pembunuhan sepupunya, adiknya, dan Khushbu. Psikiater pun menyimpulkan Amarjit memiliki tendensi sadisme tinggi dan tidak bisa mengenal perbuatan baik buruk benar salah. Sayangnya, undang-undang di India tidak bisa membuat pelaku kejahatan anak di penjara. Amarjit hanya boleh dikurung di fasilitas mirip panti asuhan. Ia harus tinggal di sana hingga ia 18 tahun, di mana ia akan dibina untuk menjadi lebih baik. Kini, Amarjit tentu sudah lewat 18 tahun dan tidak lagi tinggal di bawah pengawasan polisi atau dinas sosial. Namun, keberadaannya sama sekali tidak diketahui.